Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik selalu ya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Andy Dwinata dan ini channel YouTube saya Raya Hobi dan Bisnis. Sesuai dengan namanya, channel ini membahas seputar hobi, apapun itu, segala sesuatu yang terkait dengan hobi akan kita bahas di sini ya. Baik itu hobi membuat kerajinan, drawing, painting, unboxing, reviewing, kalau segala sesuatu yang terkait dengan hobi akan kita bahas di sini. Juga kita akan membahas tentang bisnis-bisnis yang berkaitan langsung dengan hobi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah bisnis yang berhubungan dengan hobi sejuta umat nih. Ya, tidak lain tidak bukan adalah hobi mancing ya. Ini mungkin kalau bisa dibilang salah satu atau mungkin satu-satunya hobi untuk semua kalangan, baik kalangan kecil, menengah sampai kalangan atas, banyak sekali yang menyukai hobi memancing ini ya. Nah, kenapa saya bilang bisnis ini menarik? Gitu ya. Karena pertama, yang punya hobi ini banyak sekali. Kita bicara marketnya bahwa pemancing di Indonesia ini banyak sekali. Ya, bentuk negara kita kepulauan dengan luas wilayah perairan yang luar biasa. Ini yang mendukung gitu loh untuk menimbulkan banyaknya penghobi mancing di Indonesia. Ya kan? Dari Sabang sampai Merauke kita tuh semua perairan. Kalau nggak ada perairan kita juga pasti dilewati oleh sungai-sungai gitu. Bahkan di Indonesia untuk Galatama luar biasa sekali animonya gitu. Banyak sekali. Kalau Anda mau membuktikan gitu ya, setelah Anda selesai menonton video ini, coba Anda masuk ke akun YouTube Anda. Saya yakin Anda punya akun YouTube. Anda masuk ke grup, Anda search aja mancing gitu. Misalnya contoh kita ambil Jakarta, mancing Jakarta atau mancing Lampung atau mancing Medan gitu ya. Kita lihat ada berapa banyak grup mancing di situ. Dan setiap grupnya anggotanya juga berapa banyak, ribuan. Di Balikpapan sendiri, kebetulan saya tinggal di Balikpapan gitu ya. Di Balikpapan ada grup mancing terbesar yang namanya BMB, Bubuhan Mancing Balikpapan. Itu anggotanya luar biasa sampai 20 atau 30 ribu saya lupa. Di Samarinda juga ada komunitas mancing, bahkan sana lebih gila. Padahal di Samarinda tidak ada laut, dia hanya sungai dilihatin Sungai Mahakam gitu. Itu sampai 40 ribu atau 50 ribu saya lupa anggotanya. Belum grup yang lain yang anggota 8 ribu, 12 ribu, banyak sekali. Jadi memang untuk marketnya ini sangat besar gitu. Makanya itu saya tertarik banget untuk membahas bisnis pancing ini. Dari segi marketnya aja udah pasti sudah kelihatan lah besar gitu. Tapi memang banyak orang yang bilang, iya bener marketnya besar, tapi kan pemainnya juga besar. Bener, saya akui memang pemain bisnis pancing banyak gitu. Coba Anda lihat aja di online shop berapa banyak yang jual alat pancing gitu ya. Tapi tidak untuk kemungkinan juga kita bisa berusaha di situ karena ceruknya besar. Satu. Yang kedua, saya beri saran kita itu jangan ambil general gitu. Kalau Anda punya modal cukup, misalnya Anda buka toko pancing yang lengkap gitu, itu keren, bagus gitu. Prospeknya juga sangat bagus. Tapi kalau Anda punya modal yang tidak banyak atau apa, Anda harus bisa memilih. Anda harus fokus di salah satu aja, di aksesori atau alat pancing. Anda pilih saja. Misalnya Anda fokus di joran, misalnya atau di reel, atau di line-nya, atau di aksesori pancing, bahkan sampai di pemberatnya itu luar biasa gitu. Saya setiap mancing pasti beli itu pemberat. Nah itu consumable banget gitu. Jadi kita bisa mulai ambil yang kita khususkan aja gitu. Apa sih kalau orang niche apa, saya agak kurang ini. Ya maksudnya kita nggak ambil general, semua kita khususkan pada salah satu produk saja yang memang kita khususkan gitu. Anda boleh bermain di kelas menengah, di kelas bawah atau di kelas premium, silakan. Tidak ada masalah itu. Jadi saya ingin berbagi cerita tentang pribadi juga. Saya saat ini sedang berbisnis tas pancing gitu.
Jadi saya tidak berbisnis joran, tidak berbisnis real gitu ya, tapi saya berbisnis tas pancing. Dan tas pancing itu saya khususkan juga di tas ransel gitu. Nah, tas pancing kan banyak tuh, ada yang tipe seperti samurai yang panjang, ada yang seperti tas golf, macam-macam lah. Saya khususkan untuk yang di tas ransel yang bisa muat 3 sampai 5 joran gitu. Tas ranselnya saya buat ringkas gitu. Dan itu lumayan laku gitu. Saya punya market dari Sabang sampai Merauke loh. Saya ada di order di Aceh, saya ada di order di Manado, saya ada order di Papua. Saya tinggal di Balikpapan. Pengrajin saya ada di Jawa. Iya, dan jalan. Nah, kalau Anda mau ini, nanti saya akan buatkan videonya untuk nge-review tas pancing saya. Nantilah di next video gitu. Terus saya juga punya temen gitu. Sepertinya saat ini dia masih satu-satunya pabrik kail di Indonesia nih. Jadi dia pernah berkunjung ke Balikpapan, saya pernah undang gitu ya. Jadi kita cerita gitu. Dia punya temen. Nah, pabrik kail ini dia punya produk cukup premium ya. Saya nggak perlu sebut mereknya lah. Nanti dibilang saya endorse, tapi produknya premium memang. Jadi temennya itu beli yang ukuran besar. Kalau Anda tahu jenis kail Cino 1053, kalau Anda pemancing Anda pasti tahu lah. Dia ambil ukurannya 13, 14, 15 itu. Terus dia ecer satunya $1. Dia jual ke eBay dan Amazon dan laku. Dan saya juga punya temen gitu ya di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Dia pengrajin joran gitu. Saya kemarin mau order gitu, mau pesan, mau bikin joran. Saya harus menunggu 5 bulan baru bisa gitu. Saking banyaknya orderannya. Jadi Anda fokus saja nggak Anda harus semua gitu ya. Anda fokus di salah satu, Anda pilih Anda sukanya yang mana, silakan. Atau Anda bisa cari dari Alibaba gitu ya, kan banyak gitu. Joran di sana murah-murah. Anda bisa ambil joran 100 atau 200 biji. Di sana joran dari 20.000, 30.000 ada. Terus ikan-ikanan itu umpan ikan tuh ada, harganya sekitar 6.000 sampai 10.000 rupiah kalau dirupiahkan gitu. Nah, terus orang bilang ribet, tapi bagaimana impornya segala macam. Saya kasih tahu rahasianya ya. Saya sering ambil dari Cina. Jadi kita pekan sekarang ada itu perusahaan undername yang bisa menguruskan impornya dari Cina. Bahkan dia punya gudang di Cina gitu ya. Nah, kemarin saya banyak yang nipu katanya gitu. Ya kita harus pintar-pintar, kita harus pilih-pilih yang mana yang inilah ya. Dan setahu saya itu hampir seragam gitu ya. Pengiriman itu di 1 cbm. 1 cbm itu arti kata 1 meter kali 1 meter, tinggi 1 meter itu 1 cbm. Itu nilainya itu all in semua dengan pajak apa kita sudah terima beres sampai di Jakarta itu 6.500.000. Dan kita tuh dikasih minimum itu di 0,1 cbm. Arti kata panjang 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 10 cm. Nah itu kalau Anda belikan ikan-ikanan tuh bisa muat 1.000 lebih bahkan. Kalau joran bahkan bisa sampai ratusan, serius. Dan itu cuma 650.000. Dan itu sudah dengan ongkosnya itu all in, Anda sudah tinggal terima itu sampai Jakarta. Anda tinggal di mana, misalnya Anda tinggal di Palembang ya tinggal dari Jakarta tinggal kirim ke Palembang ya, tentunya ada ongkos kirim lokal lah ya. Nah, Anda pakai JNE, JNT atau apa. Yang jelas sebenarnya kalau memang Anda mau, yang kuncinya yang penting telaten, ulet, Anda buka Alibaba, Anda cari pelan-pelan joran atau real murah-murah, real dari 30.000, 40.000 rupiah ada. Anda tinggal bisa branding sendiri. Mereka ada yang hanya bisa 50 atau 100 item, kita udah bisa rebranding gitu dengan branding kita sendiri, udah bisa. Bahkan kalau Anda mau pesan kotaknya pun bisa, nanti dibikinkan, Anda tinggal desain, kirimkan, udah selesai. Nanti tinggal undername yang mengurus gitu loh. Iya, jadi kalau memang Anda ingin tahu undername-nya apa segala macam, Anda mungkin bisa komen di kolom komentar, nanti saya akan kasih
informasi-informasinya. Saya nggak bisa buka di sini karena saya takut nanti kesannya endorse atau apa, dan saya tanpa izin menyebut merek atau apa nama perusahaan kan nggak bagus lah ya. Jadi seperti itu. Bisnis mancing ini udah luar biasa. Anda ambil salah satu yang ini aja lah, yang khusus aja, itu udah bisa jalan sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana Anda walletnya aja. Sekarang marketplace banyak, online shop banyak. Anda bisa berjualan di Facebook, via Instagram, via WhatsApp gitu ya kan. Nggak ada masalah sebenarnya. Terus Anda juga kalau misalnya modal minim, Anda cari produk-produk yang di Alibaba banyak, di lokal juga banyak. Atau Anda bisa membuat sebuah misalnya Anda bisa membuat joran atau apa, pakailah itu, bikinlah. Kuncinya memang karena saya banyak satu ya itu Anda harus kuat-kuatlah dia namanya servis gitu kalau Anda mau menang di pasar. Tapi yang jelas ceruknya, marketnya besar. Dan Anda masih banyak peluang untuk di sini gitu. Anda bisa main bahkan di pemberat-pemberatnya itu lokal banyak. Sekilo 30-40 ribuan kalau nggak salah saya saat ini. Anda bisa jadi. Atau mungkin kan banyak tuh pengepul barang-barang bekas yang Anda ambil timahnya, Anda bikin sendiri. Cetakannya juga murah kok. Anda bisa. Ya. Jadi itulah ya salah satunya. Saya juga kasih gambaran-gambaran tadi tentang bisnis. Saya juga menjalankan bisnis tas pancing. Ada teman yang bikin joran, ada teman yang dia punya pabrik dan dia dibeli. Atau gini ya, saya kasih contoh gambaran sedikit nih. Yang tadi teman saya yang punya joran, yang punya KL pancing tadi. Anda ambil misalnya yang paling kecil, Cinu, itu harganya Rp80 satu. Anda ambil 1.000, itu 80.000 doang gitu ya. Itu kalau satu bungkus dijual di toko-toko itu isinya 15. Kalau Anda bagi 15, Anda akan dapat 66 bungkus. 80 kali 15 itu sekitar 1.200. Dengan kemasannya plastik gitu aja, terus ada kertasnya. Itu taruhlah sekitar 300 sampai 500 rupiah. Terus Anda bisa jual di harga 2.500 atau 3.000. Terus orang-orang bisa jual di 3,5 atau 4.000 atau 5.000, terserah toko sudah masing-masing. Sebenarnya bisa, hal-hal seperti itu bisa kita jalankan gitu. Sekarang tinggal kita aja yang mau. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin berbisnis, bingung bisnis apa, coba pelajari pancing. Bisnisnya tuh luar biasa, marketnya besar, dan ya sangat luar biasa. Dan ini bisa jadi sebuah referensi untuk Anda berbisnis gitu. Oke teman-teman, ya mungkin sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang menyakitkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat saya untuk menyakiti siapapun, tidak ada niat saya untuk merugikan siapapun. Saya murni hanya sharing di sini. Dan jika video ini bermanfaat, Anda bisa tolong subscribe. Jadi saya bisa tetap semangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Kalau memang tidak ada manfaatnya, anggaplah video ini sebagai hiburan kita. Satu quote dari saya terakhir, milikilah hobi walaupun cuma satu hobi. Karena kadangkala, seringkali hobi kita itulah yang membuat kita bahagia. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.